Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatanazzalu al-barakah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini merupakan salah satu nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Semoga dengan bertambahnya nikmat tersebut, maka semakin bahagianya kita dalam menjalani kehidupan ini. Salawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan semua aspek kehidupan ini agar kita bisa hidup sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, agar kita bisa sukses dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Di akhirat kelak semua kita akan mencarikan syafaat dari beliau. Maka manusia yang paling sibuk nanti di hari akhirat itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas surat Asy-Syams ayat 11 sampai dengan ayat 15. Dan semoga dengan pembahasan yang singkat beberapa ayat ini membuat kita menghafal ayat tersebut, sehingga pada saat imam membacakan seperti surat Asy-Syams tadi, kita mengetahuinya, mentadabburinya, mendalaminya. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan melanjutkan dengan surat Al-Lail. Ya. Imam Ibnu Ashur di dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau menjelaskan bahwasanya surat ini dinamakan dengan, para mufassirin semuanya mengatakan bahwasanya surat ini dinamakan dengan surat Al-Lail. Adapun wasumiyat fi mu'dham kitabut tafsir, dan sebagian kitab tafsir yang lain itu disebutkan nama surat tersebut bukan surat Al-Lail, akan tetapi Wal-Lail, ada tambahan wawnya. Ada dua namanya yang sudah, berarti Al-Lail dan yang kedua Wal-Lail. Ini perbedaan nama ini sangat tergantung dengan riwayat surat tersebut. Namun yang menariknya, Imam Bukhari dan Imam Tirmizi, beliau mengatakan bahwasanya surat ini bernama Wal-Lail idza yaghsha. Itu nama di dalam Sahih Bukhari. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an kita akan menemukan surat ini dinamakan dengan surat Al-Lail. Di sebagian kitab tafsir itu dijelaskan dengan nama Wal-Lail. Namun di dalam Sahih Bukhari beliau menyebutkan bahwasanya nama surat ini adalah Wal-Lail idza yaghsha. Ini nama seutuhnya di dalam Sahih Bukhari. Dan semua jumhur ulama mengatakan bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah.
Surat di mana fase turunnya sebelum hijrah. Ini yang disebutkan dengan fase Makkiyah. Kenapa? Karena ini merupakan pondasi dasar keimanan umat Islam. Ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah, sebelum Nabi berpindah dari Mekah ke Madinah, itu adalah pembentukan karakter pribadi umat Islam. Sehingga kalau seandainya kita mentadabburi ayat ini dan apa pembelajarannya, itu akan menguatkan karakter diri kita. Kenapa hari ini karakter umat Islam itu tidak kuat? Yang pertama sekali, mereka tidak pernah mendapatkan asupan informasi dan ilmu pengetahuan sesuai dengan urutan tahun Al-Quran diturunkan. Para sahabat mereka itu dibekali oleh Rasulullah SAW sesuai dengan surat-surat yang diturunkan di awal mereka itu masuk Islam. A'radhaha. Di sini Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya ihtawat ala bayan syarfil mu'minin. Ayat Al-Lail, surat Al-Lail ini menjelaskan bagaimana kemuliaan dan kedudukan orang-orang mukmin, ya, di mana mereka mempunyai fadilah, mempunyai keutamaan. Keutamaan mereka itu adalah merupakan amal saleh. Begitu juga dengan kehinaan dan keterpurukan orang-orang kafir. Orang-orang kafir kendati mereka mempunyai harta yang banyak, anak yang banyak, kedudukan, akan tetapi pada saat mereka tidak beriman kepada Allah, maka mereka akan menjadi orang-orang yang hina di sisi Allah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di sini Allah berfirman di mana yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Sadaqallahul azim. Wa fil qas bil laili wa bin nahar, karena Allah bersumpah dengan dua makhluknya, yaitu malam dan siang. Yang menjadi unik di sini adalah pada saat Allah bersumpah dengan dua makhluknya ini menunjukkan adanya sebuah pergantian waktu. Dan ini sebenarnya harus menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Kenapa Allah bersumpah dengan malam? Kenapa Allah bersumpah dengan siang? Ini menunjukkan malam dan siang itu merupakan pembelajaran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan saya sering sekali mengatakan kepada jamaah semuanya, kalau seandainya kita berada di Antarika, maka kita tidak akan pernah mendapatkan matahari sebagaimana kita dapatkan hari ini. Di sana orang-orang hanya akan mendapatkan siang, ya, itu tidak lebih dari beberapa jam saja. Bahkan pada saat saya berada di Scotland, saya hanya menemukan malam itu hanya beberapa jam saja. Sembahyang maghrib jam 11 malam, sembahyang maghrib. Coba bayangkan. Sembahyang isya jam 12, sembahyang subuh jam 3. Kalau seandainya kita puasa, maka durasi puasa kita itu paling panjang. Paling panjang puasa kita. Maka bersyukurlah pada saat kita berada di negara yang dilewati oleh matahari, karena pembagian siang dan malamnya itu merupakan salah satu hal yang paling netral. Berbeda dengan orang yang berada di kutub, mereka akan merasakan siang selama 6 bulan, akan merasakan malam selama 6 bulan. Kenapa? Karena peredaran matahari. Kok bisa? Itu yang menjadi pertanyaan, kok bisa? Disitulah fungsi kenapa Allah bersumpah dengan malam dan dengan siang. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Ashur di sini menjelaskan kenapa didahulukan malam dengan siang. Ini dikarenakan surat ini diturunkan terlebih dahulu daripada surat Asy-Syams yang sudah kita bahas kemarin. Di Asy-Syams itu Allah mendahulukan siang baru malam. Sedangkan di surat Al-Lail itu Allah mendahulukan malam baru siang. Kenapa? Karena surat ini diturunkan pada saat masih dalam keadaan kegelapan keimanan orang-orang jahiliyah.
Maka lail, malam, itu artinya itu adalah kegelapan. Di dalam beberapa syair Arab, puisi Arab, mereka menggambarkan orang-orang yang mabuk. Ya, orang-orang yang mabuk itu disebut juga dengan ummul lail. Orang mabuk itu orang yang gelap, ya, nggak tahu dia apa yang sudah dia kerjakan. Sehingga apa? Dalam bahasa Arab mereka itu diungkapkan dengan ummul lail. Jadi lail itu bukan hanya dipahami malam, akan tetapi al-lail al-zulmah, yaitu kegelapan. Pada saat seseorang tidak mendapatkan cahaya ilahi, maka dia itu dinamakan dengan lail, maka dia itu dinamakan dengan kegelapan. Dan ini adalah gambaran masyarakat orang-orang kafir Quraisy. Pada saat diutus Nabi Muhammad SAW itu diungkapkan dengan kehidupan malam, kehidupan yang tidak ada cahayanya. Bayangkan, pada saat itu orang-orang tidak tahu cara bertuhan. Orang-orang di Mekah itu tidak ada Tuhan, dan bahkan mereka itu adalah kondisi umat yang ummi, yang tidak tahu baca tulis. Mekah pada saat itu bisa dihitung dengan jari orang-orang yang bisa menulis. Di dalam beberapa kitab sejarah menjelaskan bahwasanya jumlah orang yang bisa baca tulis di Mekah pada saat itu tidak lebih dari 15 orang. Begitulah kondisi kegelapan yang terjadi di kota Mekah dikarenakan tidak ada cahaya. Begitu diutus Nabi Muhammad SAW, maka timbullah cahaya ilahi tersebut. Sehingga pada saat Allah menyebutkan wal-laili idza yaghsha, dan demi malam yang menyelimuti, ya, menyelimuti kegelapan. Ini menunjukkan sebuah fenomena alam, bahwasanya malam itu dia dikarenakan tidak adanya cahaya yang meneranginya. Hari ini secara teknologi kita baru bisa mengungkapkan kenapa bisa ada malam. Kalau dulu orang tidak pernah paham. Ternyata adanya malam dikarenakan cahaya matahari itu tertutup dari sisi yang siang hari, sehingga sisi sebelahnya ini adalah kegelapan. Ini kapan kita ketahui? Pada saat teknologi sudah ada. Kalau dulu orang sama sekali tidak tahu kalau di sana, sebelah sana itu sedang terang, sedangkan tempat kita sedang gelap. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di ayat berikutnya Allah menjelaskan dengan wan nahari idza tajalla, dan demi siang yang menampakkan dirinya, yang memberikan cahaya. Dan ini merupakan sebuah kondisi yang memang harus kita syukuri bersama Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan, apakah kalian tidak pernah memikirkan kalau seandainya aku menjadikan malam sepanjang tahun, siapa Tuhan yang sebenarnya? Atau apakah kalian tidak pernah memikirkan bahwasanya kalau seandainya aku menjadikan siang sepanjang tahun, siapa Tuhan sebenarnya? Seharusnya ini menjadi pembelajaran bagi kita. Pada saat Allah menciptakan malam, kita gunakan waktu malam itu sebaik mungkin, sesuai dengan peruntukan. Pada saat Allah menciptakan siang, maka kita harus menjadikan siang itu adalah waktu yang memang harus kita lakukan. Siang kita bekerja semaksimal mungkin, di malam hari kita istirahat dan beribadah semaksimal mungkin. Jangan sampai kita itu dikategorikan dengan bangkai yang tertidur di malam hari. Kenapa dikatakan dengan bangkai yang tertidur? Dikarenakan orang-orang yang tidak tahajud. Orang-orang yang tidak tahajud itu diungkapkan dengan bangkai yang tertidur di malam hari. Maka jangan sampai kita termasuk dalam kategori bangkai di malam hari. Nah, umat Islam itu diungkapkan dengan bahwasanya mereka itu adalah seorang yang abid di malam hari, dan di siang hari itu mereka itu bagaikan kesatria. Ini gambaran umat Islam. Sehingga fungsi malam itu untuk istirahat dan beribadah, dan fungsi siang idza tajalla, apabila sudah menampakkan dirinya,
Maka fungsi siang itu adalah untuk berkarya. Sehingga Imam Ibnu Ashur di sini menjelaskan dengan makna tajalla itu al-wuduh. Tajalla an-nahar wuduhu dhiyaihi fahuwa bima'na qawlihi wasyamsi wa duhaha, yaitu demi matahari dengan waktu duhanya. Waktu duha itu merupakan waktu yang paling banyak hikmahnya, dan hikmah itu jarang sekali diketahui oleh orang-orang. Kalau seandainya kita mengetahui waktu kualitas matahari di waktu duha itu, maka kita tidak akan pernah berada di dalam ruangan. Begitulah hebatnya. Setiap waktu itu mempunyai quality time-nya. Setiap waktu itu mempunyai kualitasnya. Sehingga apa? Sinar ultraviolet itu paling baik itu pada saat waktu duha. Makanya Allah bersumpah dengan waktu tersebut. Dan apa yang harus kita lakukan di waktu siang tersebut, itu semuanya mempunyai petunjuk. Kalau kita membahas aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan saya sering mengatakan majelis ilmu Rasul seperti ini. Majelis ilmu Rasulullah SAW seperti ini. Setelah salat subuh, kita mengidentifikasikan ada 12 aktivitas Rasulullah SAW. Ada 12 aktivitas. Di antaranya itu adalah tausiah. Dan bentuk tausiahnya itu banyak. Ada yang berzikir. Ada bentuk aktivitasnya itu adalah ceramahnya itu adalah menanyakan mimpi. Dan ini yang paling tidak pernah dipraktekkan oleh ustadz manapun hari ini. Pernah nggak dengar ustadz begitu setiap ceramah subuh tanya, Bapak Ibu semuanya ada mimpi apa semalam? Nah, dikirain ustadz mau beli togel. Ini yang bahayanya. Begitu tanya mimpi, dikirain mau beli buntut. Bukan. Itu adalah salah satu materi ceramah Rasulullah. Rasul menanyakan ada mimpi apa semalam. Nah, pada saat ada salah seorang sahabat mengatakan saya bermimpi, saya berpegang pada sebuah tali-tali itu dari atas, dan tali itu meneteskan air itu manis sekali. Ditanya sama sahabat yang lain, kalian ada yang tahu makna mimpi tersebut? Maka pada saat itu Abu Bakar menjelaskan, demi Allah. Langsung Rasul menegur, wahai Abu Bakar, jangan bersumpah untuk menakwilkan mimpi. Tali itu adalah Islam. Air yang menetes itu adalah nikmatnya berpegang teguh dengan Islam. Nah, ini diantara materi-materi yang memang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Terjadi keseimbangan. Yang kita ingin ceritakan di sini bahwasanya terjadinya keseimbangan antara semua ciptaan Allah. Allah menciptakan malam, itu ada keseimbangannya. Allah menciptakan siang, itu ada keseimbangannya. Sama halnya wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Semua mereka itu mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan bahwasanya sama aja antara laki-laki dengan perempuan. Tidak akan pernah sama. Walaysa dzakaru kal untha. Tidak akan pernah sama antara laki-laki dengan perempuan. Kodratnya saja sudah berbeda. Tidak bisa kita menyamakan. Bagaimana Islam memandang wanita itu ditempatkan dengan tempat yang paling mulia. Dulu sebelum Nabi Muhammad itu diutus, wanita itu sama sekali tidak berharga. Bagaimana tidak berharganya? Seorang ibu, seorang istri apabila meninggal suaminya itu bisa diwariskan oleh anaknya. Barang warisan. Wanita itu adalah barang warisan. Datang Islam dimuliakan semulia-mulianya. Dulu orang wanita pada saat mereka itu haid itu akan dibuang jauh-jauh ke gunung. Dibuang jauh-jauh ke padang pasir, enggak boleh dekat-dekat. Begitulah tidak dihargainya seorang wanita. Dalam Islam, pada saat seorang wanita yang haid diperlakukan dengan sebaik mungkin. Yang dilarang saja yang tidak boleh dilakukan. Akan tetapi muamalahnya, interaksinya itu tetap sama seperti mereka tidak sedang berhaid. Bagaimana Islam memuliakan? Bahkan di dalam masa kegelapan jahiliyah tersebut, orang-orang wanita itu semua yang lahir itu akan dikuburkan oleh orang-orang tuanya. Kenapa? Mempunyai anak perempuan itu adalah sebuah aib.
Kenapa? Anak laki-laki itulah yang akan menjadi kebanggaan, karena mereka bisa berperang, mereka bisa berdagang, mereka akan mempertaruhkan nama besar keluarganya. Sehingga jika lahir anak perempuan, maka mereka akan mengkorek padang pasir tersebut, lalu akan dikuburkan hidup. Begitulah orang-orang yang tidak bersentuhan dengan syariat, maka mereka tidak akan pernah memuliakan makhluk ciptaan Allah. Dan Allah menjelaskan di sini, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ini adalah ciptaan yang berpasang-pasangan, bukan hanya pada manusia laki-laki dan perempuan. Semua makhluk itu diciptakan berpasang-pasangan. Bahkan sel kita pun berpasang-pasangan. Bayangkan bagaimana detailnya Allah menciptakan makhluk ini. Apakah ini tidak bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk bisa bertambah keimanan kita kepada Allah? Dan ini membuktikan bahwasanya hujjah, dalil, tidak mungkin kehidupan ini seperti ini kalau bukan Allah lah sebagai Khaliknya, sebagai penciptanya. Tidak mungkin dunia ini seindah ini kalau seandainya bukan Allah Tuhannya. Ini semuanya akan menjadi hujjah, akan menjadi dalil, pembuktian bahwasanya dunia ini bisa seindah ini dikarenakan Allah lah Tuhannya. Tidak akan mungkin bisa seindah seperti ini. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya perjalanan kalian itu, kehidupan kalian itu, langkah kalian itu semuanya akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada seseorang yang berprofesi sebagai dokter, ada seseorang yang berprofesi sebagai ustaz, ada seseorang itu yang berprofesi sebagai tentara, ada seseorang itu yang berprofesi sebagai pengacara, guru. Semuanya itu merupakan jalan hidup seseorang. Ya, dan ini diungkapkan oleh Allah. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya kehidupan kalian itu adalah, langkah kalian itu saling berbeda antara satu sama lainnya. Jangankan kehidupan yang jauh, kehidupan dalam rumah tangga saja itu berbeda antara satu anak kita dengan anak yang lain. Anak pertama itu karakternya berbeda, anak kedua itu karakternya berbeda. Anak laki-laki karakternya seperti ini, anak perempuan karakternya seperti ini. Ada juga yang berbeda. Pada saat seseorang itu menginginkan anak laki-laki, begitu lahir ternyata anak perempuan, bawaan anak perempuannya itu tomboy misalnya. Kenapa? Karena kebiasaan dan keinginan dari orang tuanya pada saat mereka yang menginginkan anak laki, begitu lahir anak perempuan. Dan yang paling parahnya lagi, begitu lahir anak laki-laki dibuat perlakuannya seperti anak perempuan. Ya, dipakein semuanya kayak perempuan karena kepingin anak perempuan, sehingga terjadilah perubahan bagi anak laki-laki tersebut. Ya, ini yang membuat diantaranya ada orang yang menamakan dengan bencong misalnya. Kenapa? Karena pengaruh dari dalam keluarganya. Dan ini dibuktikan, Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya perjalanan kehidupan kalian itu akan berbeda antara satu sama lainnya. Maka oleh sebab itu perjalanan yang paling terbaik itu adalah pada saat kita bisa melakukan perjalanan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Apapun aktivitas yang kita lakukan, apapun profesi yang kita tekuni, apakah kita sebagai cleaning service, OB, ya, bekerja di perkantoran, pengacara, dosen, guru, perwirakan, semua aktivitas tersebut, ya, semua langkah tersebut itu akan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada Rasul. Kalau tidak, maka sungguh perjalanan tersebut adalah perjalanan yang sia-sia. Apa bedanya antara seekor burung yang terbang pagi misalnya seperti ini, dia keluar dari sangkarnya, dia mencari rezeki, lalu dia kembali lagi membawa pulang makanan untuk anaknya, dengan kita apabila kita tidak bisa meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah. Sehingga pesan dari 4 ayat ini adalah bahwasanya
dengan adanya perbedaan antara at-tanawu wal ikhtilaf fil ahwal, ya, bahwasanya dengan adanya perbedaan antara satu kondisi dan perjalanan kehidupan itu akan membuat perjalanan kehidupan kita itu jauh lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya. Ini sebenarnya target. Bapak Ibu semuanya mempunyai profesi masing-masing. Jadikan profesi itu adalah sebagai pendekatan diri kita kepada Allah, bertambah keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai apa yang kita sampaikan ini tidak bermanfaat bagi bertambahnya keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul, sehingga Allah sendiri yang mengatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, sehingga apa yang kita ucapkan itu tidak pernah kita perbuatkan. Semoga 4 ayat ini kita bisa menghafalnya dan kita bisa mentadabburinya, sehingga pada saat kita bertemu dengan ayat ini di dalam salat akan lebih bertambah keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.